Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisa dan Perancangan Arsitektur Enterprise menggunakan Framework TOGAF ADM pada PT Gading Putra Samudra yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Aditya Darmawan, Akmal Rahmansyah, dan Alfani Aufa Fabio. Pendahuluan, PT Gading Putra Samudra yang umumnya dikenal dengan sebutan PTGS didirikan pada tahun 2012. Terus pendirian perusahaan ini bertujuan untuk menciptakan nilai baru dalam rangka memenuhi kebutuhan para stakeholder-nya. PT Gading Putra Samudra adalah perusahaan yang menawarkan berbagai layanan di sektor lepas pantai, meliputi chartering, agensi, logistik, dan broking. PT Gading Putra Samudra memiliki kelemahan pada sistemnya yang belum terintegrasi dan ketiadaan sistem penyimpanan otomatis. Untuk mengatasi permasalahan ini, perusahaan memanfaatkan kerangka kerja TOGAF ADM. Kerangka kerja TOGAF ADM digunakan untuk melakukan analisis serta integrasi sistem informasi dan teknologi informasi dengan proses bisnis perusahaan. Tinjauan pustakanya, Enterprise Arsitektur adalah rencana induk yang berperan sebagai pengintegrasian beberapa aspek, termasuk aspek perencanaan bisnis seperti tujuan, visi, misi, dan prinsip tata kelola yang baik. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF merupakan suatu kerangka kerja yang secara luas digunakan dalam pengembangan arsitektur perusahaan. TOGAF menyediakan metode dan alat untuk membangun, mengelola, mengimplementasikan, serta merawat arsitektur perusahaan dan sistem informasi. TOGAF terletak pada metode pengembangan arsitektur ADM yang merinci secara mendalam proses bisnis perusahaan dan menentukan kebutuhan enterprise arsitektur sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tujuan dari value chain adalah mendefinisikan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dalam proses bisnis perusahaan, serta menentukan aspek mana yang dapat ditingkatkan guna memberikan keunggulan kompetitif. Di samping ada gambar fase ADM, ada preliminary, terus dari A ada arsitektur vision, B bisnis arsitektur, C information system arsitektur, D teknologi arsitektur, E opportunities and solution, F migration planning, G implementation governance, dan H arsitektur change management, dan ini termasuk dari bagian recruitment management. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Dan di samping ini ada gambar metode penelitian, dimulai dari studi literatur, terus menentukan framework, mengambil data, interview, terus analisa data, habis itu desain sistem enterprise, habis itu kita dianalisa lagi dan direkomendasi, habis itu baru masuk ke report. Pembahasannya, preliminary phase tahapan ini adalah tahapan awal yang merupakan tahapan persiapan dalam melakukan perencanaan arsitektur enterprise. Metode yang digunakan pada PTGS adalah menggunakan TOGAF ADM yang menggunakan 5 fase, yaitu arsitektur vision, bisnis arsitektur, information sistem arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution. Ini adalah penjelasan aktivitas utama dan pendukung pada PT Gading Putra Samudra. Main activities, inbound logistik, mendapatkan tender dari perusahaan yang membutuhkan jasa yang berhubungan dengan offshore dan logistik. Operation, ada beberapa jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, yaitu agensi, broking, logistik, clearing. Survei, marketing and sales, mencari tender, memasarkan jasa, dan menjalin relasi terhadap perusahaan-perusahaan. Support activities, frame infrastruktur, terdapat 3 divisi yang membantu perusahaan dalam mengalokasikan keuangan, pembelian, pembukuan, yaitu accounting, purchasing, dan finance. Human resource management, HR bertanggung jawab dalam melakukan perekrutan karyawan, memantau kinerja karyawan, dan training karyawan. Teknologi development dalam membantu proses bisnis perusahaan menggunakan alat bantu perangkat keras komputer, printer, dan alat bantu perangkat lunak Microsoft Word dan Microsoft Excel. Bisnis arsitektur, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di PT Gading Putra Samudra, hampir semua kegiatan bisnis masih dilakukan secara manual. Sebagai contoh, di saat divisi QHSE perlu untuk melihat prosedur atau SOP karyawan harus melihat logbook yang tidak efisien. Dalam pencarian data, melihat data yang terdapat di bagian QHSE sangat banyak. Human error masih sering terjadi dalam penginputan data dan penyimpanan data. Sebagai contoh, data yang hilang karena penyimpanan data yang masih tersimpan dalam hard disk. Pembelian barang yang mendukung proses bisnis perusahaan dijelaskan melalui langkah-langkah yang dilakukan oleh workflow purchasing. Proses dimulai dengan pencarian supplier yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Setelah menemukan calon supplier, purchasing melakukan negosiasi terkait harga dan syarat pembayaran. Jika persyaratan dan harga disetujui, langkah selanjutnya dapat dilakukan. Dan di samping ini adalah gambar dari workflow purchasing-nya. Ya, selanjutnya
proses bisnis dalam divisi finance yang terlibat langsung dalam persetujuan pengeluaran keuangan perusahaan dan pengelolaan kas perusahaan dapat diuraikan secara rinci melalui workflow finance. Dalam tahap pembelian barang, finance melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dibeli, harga barang, dan persyaratan pembelian. Apabila harga dan persyaratan pembayaran disetujui, divisi finance membuatkan purchase order atau PO, yang selanjutnya dikirim oleh divisi purchasing. Setelah barang diterima oleh pihak yang mengajukan, invoice akan diterima oleh divisi finance dan dilakukan proses pencocokan antara barang yang diterima dengan harga yang tertera. Jika barang dan harga sesuai, finance akan melanjutkan dengan melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui sebelumnya. Proses ini mencakup langkah-langkah yang terintegrasi antara divisi finance dan purchasing untuk memastikan transparansi dan keteraturan dalam pengeluaran keuangan perusahaan. Selanjutnya, kemudian barang yang mendukung proses bisnis perusahaan dijelaskan melalui langkah-langkah yang dilakukan oleh workflow purchasing. Proses dimulai dengan pencarian supplier yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Setelah menemukan calon supplier, purchasing melakukan negosiasi terkait harga dan syarat pembayaran. Jika persyaratan dan harga disetujui, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan seperti gambar di samping bisa dilihat. Selanjutnya, proses bisnis dalam divisi finance yang terlibat langsung dalam persetujuan pengeluaran keuangan perusahaan dan pengelolaan kas perusahaan. Dapat diuraikan secara rinci melalui workflow finance. Dalam tahap pembelian barang, finance melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dibeli, harga dan persyaratan pembelian. Apabila harga dan persyaratan pembayaran disetujui, divisi finance membuatkan purchase order atau PO yang selanjutnya dikirim oleh divisi purchasing. Setelah barang diterima oleh pihak yang mengajukan invoice, akan diterima oleh divisi finance dan dilakukan proses pencocokan antara barang yang diterima dengan harga yang tertera. Proses ini mencakup langkah-langkah yang terdiri antara divisi finance dan pricing untuk memastikan transparansi dan keteraturan dalam pengeluaran keuangan perusahaan. Seperti gambar 4, workflow finance. Selanjutnya, workflow accounting. Mencari langkah-langkah kerja di dalam divisi accounting yang memiliki tanggung jawab dalam mencatat transaksi pembelian dan mengelola keuangan perusahaan. Melalui analisis stakeholder didefinisikan dua komponen utama, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung, yang memainkan peran penting dalam memahami proses bisnis dan mendukung keteraturan dalam menjalankan proses bisnis yang efisien. Seperti gambar 5, workflow accounting. Selanjutnya, setelah menentukan stakeholder yang terdapat pada perusahaan agar perusahaan terintegrasi dan lebih memanfaatkan teknologi IT dalam perusahaan bisnis. Ditentukan peran stakeholder dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan bisnis perusahaan, menjalankan proses bisnisnya. Seperti gambar 6, supply chain stakeholder. Selanjutnya adalah setelah mengenali aktivitas-aktivitas peran stakeholder dan kendala yang tertera dalam tabel 1, langkah selanjutnya adalah penyusunan analisis gap. Analisis gap memiliki tujuan untuk menjelaskan aktivitas-aktivitas yang terdapat pada PT Gading Putra Samudra, mengidentifikasi perbedaan atau kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Tabelnya bisa dilihat di sebelah kiri. Selanjutnya, informasi sistem arsitektur. Fase ini bertujuan untuk membuat arsitektur sistem informasi. Dalam fase ini, pemodelan arsitektur terbagi menjadi dua, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Untuk tabelnya bisa dilihat di sebelah kanan, terdapat tabel aktivitas saat ini, rencana, aktivitas, dan analisis. Selanjutnya, setelah mengenali proses pendukung di PT Gading Samudra, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi serta mengelompokkan data yang dihasilkan dan digunakan dalam proses tersebut. Pada saat ini, PT Gading Samudra melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Tidak terdapat database khusus untuk menyimpan data perusahaan. Pendekatan identifikasi arsitektur aplikasi dilakukan sesuai dengan proses bisnis yang di perusahaan, mempertimbangkan kebutuhan pertukaran informasi internal dan alat bantu yang diperlukan untuk mendukung efisiensi proses bisnis. Saat ini, penyimpanan data dan pertukaran informasi di PT GS belum optimal, di mana setiap divisi masih menggunakan email atau menggunakan alat bantu seperti flash disk dalam melakukan proses penukaran informasi. Selanjutnya, teknologi arsitektur. Teknologi yang diusulkan adalah adanya penambahan personal komputer yang akan digunakan sebagai database dan dalam perangkat lunak yang digunakan sebagai sistem database, yaitu aplikasi database manajemen MySQL. Database yang akan diimplementasikan berguna untuk sistem penyimpanan data pada perusahaan yang akan terintegrasi. Kondisi teknologi yang telah diimplementasikan pada PT GS.
dalam pengaksesan internet perusahaan memakai jasa orang ketiga dan sistem yang diimplementasikan masih menggunakan Wi-Fi dan belum terintegrasi satu sama lainnya. Sistem operasi yang dipakai oleh semua PC dalam perusahaan adalah Microsoft Windows 10. Laporan administrasi yang akan diproses masih dikirim melalui email atau dengan flash disk. Masing-masing divisi masih menyimpan data-data di dalam komputer pribadinya karena tidak adanya database. Pada penelitian ini, karena hal itu berikut ini adalah kondisi teknologi arsitektur yang diharapkan. Jaringan integrasi antara satu sama lain yang memudahkan perusahaan dalam melakukan pengiriman laporan administrasi dan juga keamanan data yang lebih baik. Pembangunan database digunakan untuk menyimpan data di dalam perusahaan agar data lebih tertata dengan baik dan mengurangi kehilangan data. Perangkat keras yang dibutuhkan menunjukkan bahwa dalam proses pembelian perangkat keras penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan melakukan penyusunan anggaran pembelian agar tidak terjadi pembelian yang berlebihan atau tidak sesuai dengan harapan perusahaan. Pembelian perangkat keras dibatasi karena perangkat keras yang ada di kantor sudah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Oleh karena itu, hanya sedikit tambahan yang dibutuhkan seperti pembelian kabel LAN dan konektor untuk keperluan mengembangkan jaringan perusahaan. Perangkat keras yang dibutuhkan kabel UTP Belden Cat6. Deskripsi kabel yang digunakan untuk mengintegrasikan komputer divisi sampai divisi yang akan disambungkan ke database. RJ45 Belden Cat 5E konektor yang digunakan untuk menyambungkan antara kabel UTP dan jaringan komputer. Hard disk berkapasitas 1 TB tempat penyimpanan data yang digunakan untuk database kecil. Switch TP Link 5 port alat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan ke jaringan yang lebih besar. Opportunities and Solution, peluang dan solusi. PT Gade Putra Samudra untuk menghasilkan pemodelan arsitektur yang bertujuan untuk membuat sebuah blueprint arsitektur yang digunakan perusahaan sebagai acuan untuk memperbaiki atau mengimplementasi sistem saat ini dalam perusahaan. Dalam menunjang proses implementasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini dilakukan untuk memperkecil risiko kegagalan dalam implementasinya. Biaya. Dalam tab ini diuraikan struktur teknologi yang diperlukan oleh PT Gading Putra Samudra dimulai dari identifikasi teknologi yang dibutuhkan termasuk perangkat keras dan perangkat lainnya. Selain itu, proses ini juga mempertimbangkan berbagai alternatif dalam pembelian teknologi yang sesuai. Dalam konteks PT Gading Putra Samudra, sistem dan aplikasi yang direncanakan membutuhkan penambahan personel komputer sebagai wadah penyimpanan database. Perusahaan perlu melakukan pembelian atau pembuatan beberapa aplikasi yang direkomendasikan untuk diimplementasikan di beberapa divisi dalam perusahaan. Dan training SDM dengan sumber daya manusia yang sedikit dalam PT Gading Putra Samudra, perusahaan harus bisa memanfaatkan SDM-nya sebaik mungkin agar proses bisnis berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, divisi IT bertanggung jawab atas maintenance pada aplikasi dan bertanggung jawab dalam melakukan maintenance pada hardware pendukung dalam perusahaan. Untuk mengurangi resiko kegagalan sistem, perlu melakukan testing pada sistem aplikasi dan semua modulnya untuk melihat sebuah bug yang ada di dalam aplikasi dan bisa segera memperbaikinya. Melakukan integrasi data jika ada pengimplementasian aplikasi sebelumnya. Melakukan training pada sebuah bagian divisi. Melakukan sosialisasi untuk semua stakeholder dalam perusahaan. Kesimpulan, penerapan TOGAF ADM dalam pembuatan enterprise arsitektur di PT Gading Putra Samudra mampu menghasilkan perancangan sistem secara keseluruhan yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Selain itu, perancangan tersebut dapat diimplementasikan pada kasus lain yang memiliki karakteristik serupa. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa arsitektur aplikasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan stakeholder perusahaan. Sebagai contoh, dalam bagian PDP teridentifikasi satu aplikasi, dalam bagian KAC terdapat satu aplikasi, di bagian HRD ditemukan satu aplikasi untuk mengurangi penggunaan kertas. Di divisi purchasing ditemukan 3 aplikasi, pada bagian accounting terdapat 3 aplikasi, dan di bagian finance terdapat 2 aplikasi. Semua aplikasi tersebut direncanakan akan diintegrasikan menggunakan suatu database. Terima kasih. Sekian dan terima kasih atas kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan.